kudeta militer, kudeta partai, dan kudeta cinta. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Kudeta militer, kudeta partai, dan kudeta cinta. Ditulis Dian Pras di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Deretan isu kudeta dengan segala pernak-perniknya menghiasi bulan Februari yang romantis ini. Mulai dari kudeta militer di Myanmar, kudeta Partai Demokrat, dan yang terbaru, kudeta cinta ala Nisa Sabian dan Ayu Sabian yang beritanya masih hangat membara. Kudeta militer di Myanmar dipicu isu adanya kecurangan dalam pemilihan umum. Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh Partai Nasional Liga of Demokrasi yang ditahan dan otoritas pemerintahan pun diambil alih sepenuhnya oleh militer. Sekalipun Aung San Suu Kyi tokoh pemersatu Myanmar, namun semua nyaris San Suu Kyi dalam membentuk pemerintahannya dan menduduki jabatan State Councilor atau setara dengan Perdana Menteri atas dasar kesepakatan yang rapuh dengan pihak militer. Pihak militer menguasai hampir 25% kursi parlemen, pertahanan dan keamanan, serta kementerian dalam negeri. Dengan demikian, praktis militerlah yang menguasai Myanmar tersebut, bukan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi sesungguhnya. Dan hampir berbarengan dengan kudeta militer di Myanmar, di panggung politik Indonesia muncul kehebohan soal kudeta partai. Lewat siaran persnya yang heroik, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpidato adanya upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu. Dan karenanya, Agus Harimurti Yudhoyono akan mengirim surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait isu kudeta partai. Dan belum sempat suratnya dibalas oleh istana, tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, Sang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY klarifikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. AHY pun menegaskan gerakan mendorong Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat tidak terkait dengan Presiden Joko Widodo. Kudeta Partai Demokrat sudah banyak yang membahas, tak perlu diperpanjang lagi. Kocak memang nuduh sendiri, klarifikasi sendiri. Berlanjut ke kudeta selanjutnya yang sedang hangat beritanya, yaitu kudeta cinta. Ya, kudeta cinta ini melibatkan penyanyi gambus terkenal imut, unyu-unyu, lucu, dan menggemaskan, yakni Nisa Sabian. Nisa Sabian dituduh sebagai pelakor dalam rumah tangga Ayu Sabian atau Ahmad Fairuz, sang keyboardis Sabian Gambus, dan istrinya Riri Fairuz. Adalah adik Ahmad Fairuz atau Ayu Sabian, yakni Fadila Nova, yang mengungkapkan isu tersebut saat berbincang dengan Detik.com. Untuk kasus perselingkuhan mereka memang itu benar. Ada pengakuan juga dari abang saya dan Nisa Sabian. Mereka saling mencintai, ujar Fadila Nova. Dan karena terkait hal itu, istri Ayu Sabian, Riri Fairuz, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Riri baru menjalankan sidang cerainya kemarin. Dan ramailah jagat maya dipenuhi cemoohan kepada Nisa Sabian, hingga menyerempet soal busana yang dihubung-hubungkan dengan akhlak dan sebagainya. Waduh, sedih amat ya. Saya sebagai seorang emak-emak yang mempunyai anak seumuran si Nisa jadi ikut galau juga. Entah kenapa juga dalam setiap persoalan perpelakoran selalu saja pihak pelakor yang menjadi fokus utama alias tersangka
dan pelaku utama? Sungguh ini tidak adil. Seolah-olah sosok sang suami itu hanyalah makhluk pasif yang mudah saja direbut oleh perempuan lain. Katanya perselingkuhan itu sudah dimulai 2 tahun yang lalu, dan mereka, Nisa dan Ayu Sabyan, sudah menikah siri. Taruhlah kata si Nisa itu lahir di tahun 1999, berarti sedang berusia 21 tahun jalan 22 tahun. Itu artinya saat usia 19 tahun, dirinya sudah menjadi pelakor. Tidak bermaksud membela sana-sini, cuma berusaha memandang dari berbagai sisi. Di usia 19 tahun saya pikir usia rentan percintaan. Membayangkan anak perempuan baru melek cinta, setiap hari berkutat ngeband, nyanyi, dan latihan pentas. Lingkaran pertemanan pasti sedikit. Jadi seusia gitu sudah teraih semua. Tenar dan banyak duit tentunya. Gengsinya tinggi. Cowok seusia yang mau mendekati juga pasti berpikir ulang kali. Pak keyboardis sudah tentu lebih berpengalaman dalam soal percintaan. Sudah beristri plus dikaruniai anak. Usia 31 tahun, sudah mateng dan sudah dewasa. Bisa jadi di awalnya hanya hubungan soal adik dan kakak. Tetapi yang namanya berlawanan jenis sudah pasti tentunya ada bapernya, alias bawa perasaan. Jadi siapa yang memulai duluan? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu, dan dapur rumah orang mana terlihat. Teras doangan yang terlihat. Silakan kumpul bukti dan analisa sendiri. Masalahnya, kenapa sebagian besar menghakimi si Nisa Sabyan? Pedihnya dunia patriarki Indonesia. Sungguh kejam dan menyakitkan. Nasib perempuan sungguh maju kena, mundur kena. Perempuan seolah-olah dianggap sebagai penjaga gerbang moral bangsa dan keluarga, tetapi sekaligus juga penggoda iman para pria yang tak berdaya, polos, dan lugu. Lihat saja dari busana hingga tingkah laku si Nisa Sabyan yang dihakimi habis, dan si Ayu Sabyan menang banyak, seolah-olah ia tetap terlihat polos dan lugu, padahal orang itu adalah penjahat selang. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.